Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini kepada kita, Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Saudaraku, ada banyak gambaran yang dipersaksikan oleh Alkitab untuk memperlihatkan bagaimana hubungan Tuhan Allah dengan umatnya Israel. Salah satu gambaran itu adalah gembala dengan kawanan dombanya, di mana Allah sebagai gembala dan umatnya sebagai kawanan dombanya. Bagaimana kehidupan atau tugas seorang gembala bagi bangsa Israel tidaklah asing. Menjadi gembala adalah salah satu mata pencaharian untuk kehidupan seseorang. Walau sesungguhnya pekerjaan itu tidaklah terhormat dan mulia, dan atau menjadi impian yang dicita-citakan oleh siapapun. Gembala adalah pekerjaan hina, sama seperti nelayan di danau atau di laut. Padahal resiko kehilangan nyawa sangat tinggi, sebab bila ada binatang buas hendak memakan seekor saja dombanya, maka ia harus bertarung sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan dombanya tersebut. Tanggung jawabnya juga sangat besar kepada majikannya. Bila seekor saja dari domba itu tersesat atau tercerai, maka ia harus mencarinya sampai dapat dan membawanya ke kumpulan atau ke kawanan dombanya. Tuannya pun akan memperkenankannya untuk istirahat. Dalam nas ini diberitakan bahwa Tuhan mengambil tugas tanggung jawab dan risiko sebagai gembala bagi Israel. Hal itu karena umatnya Israel sedang tercerai-berai dalam pembuangan di Babel. Tuhan tidak ingin membiarkan mereka terus tercerai-berai. Karena itulah ia mencari seluruh dombanya untuk menyelamatkannya dan membawanya pulang ke kumpulannya. Saudaraku, apa yang diperbuat oleh Allah kepada Israel, itulah yang nyata dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada kita umatnya. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus mempersaksikan bahwa dirinya sebagai gembala yang baik. Nyata, ia telah menyerahkan seluruh hidupnya, bertarung melawan kuasa dosa dan maut untuk menyelamatkan kita. Ia mengutus Roh Kudus-Nya untuk mencari
dan mengumpulkan kita sebagai kawanan domba yang dikasihinya. Karena itu saudaraku, berilah dirimu selalu dalam tuntunan gembala yang baik tersebut. Yakinlah, saudara tak akan pernah ditinggalkannya. Walau mungkin saudara pernah tersesat atau sedang menghadapi pergumulan dan beban berat. Ia mencari saudara untuk menolongmu dan menuntunmu menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang, supaya saudara merasakan kelegaan dan kedamaian hati. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau gembala yang agung, gembala yang baik bagi kami, yang menuntun kehidupan kami di setiap waktu, menghantarkan kami memasuki hari ini. Bertambah usia kami, bertambah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Istimewa berkat rohani melalui firman-Mu yang meneguhkan kami, Tuhan sebagai gembala kami, yang menyelamatkan kami dan yang membawa kami kepada kehidupan yang tenang, yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu kami serahkan ya Allah seluruh kehidupan kami, baik rumah tangga atau keluarga kami, baik pekerjaan dan usaha kami, baik juga anak-anak dari setiap rumah, baik juga para orang tua kami, para lansia, baik juga para nababalu, para yatim piatu. Tuhanlah yang menopang kehidupan mereka, membela mereka, memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk warga jemaat-Mu yang sakit, yang masih terbaring di rumah sakit, atau di rumah, atau sedang menantikan tindakan medis untuk kesembuhan maupun kesehatannya. Tuhanlah kiranya berkenan menolong mereka, menumpangkan tangan-Mu memberkati setiap pengobatannya, supaya mereka merasakan kelegaan, mereka bisa sembuh, berkumpul bersukacita bersama keluarga, juga di dalam kehidupannya masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhanlah yang memberkati seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, membawa berkat sukacita bagi warga jemaat-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih menjelang pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Kami memohonkan ya Tuhan, Engkau bantu pemerintah kami beserta seluruh aparatur negara, supaya seluruh perjalanan pemilihan tersebut berlangsung dengan baik, dan kiranya seluruh masyarakat bisa merasakan kedamaian, ketentraman hidup di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan permohonan kami ini dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Horas.